ngisi. Jadi kalau mau pesan gado-gado pesan aja di sini. Hah? Nasi uduk. Waduh, nggak apa nanti dipesenin deh kalau gitu. Biasanya yang jualan ini kemana ya? Yang jualan kemana, ayo? Katanya sih, gue ngeliat di Snapchat yang jualan cantik. Iya kemarin ya. Ini yang jualan kemana ya? Yang jualan tuh ada, bukan cantik sih. Gimana Yang jualan tuh orang nyolot lah pokoknya. Mungkin lagi pergi kali. Mungkin lagi pergi. Ini sekarang Feby juga kemana Feby ini? Gue sendirian jadi di sini ya. Jadi temen-temen lo nggak ada nih Nggak ada, di sini? nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Aduh. Jadi kita ngobrol-ngobrol bertiga aja kali ya. Boleh. Boleh ya. Ini Aduh, mau beli gado-gado nih. Gak ada mbak. Pulang Nggak ada kampung mbak. orangnya. Ini juga bingung gak ada godok, ada sih ini wortel. gado-gadonya Di nih. situ. Boleh dimakan nggak ya? Itu dami kayaknya ya. mau beli gado-gado? Iya. Oh, Ada abangnya nggak? Biasanya Bang Rapi. nggak ada yang jualan. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Neng, sini aja nih ngobrol-ngobrol aja yuk. Sini aja lah udah. Sini, Boleh. sini. Sini ngobrol-ngobrol aja, Sini, Neng, sini, Neng. silakan. Udah deh. Ini ada mabro-mabro, buset. Sama bro, maaf. Mabro, Boleh ya? mabro. Makan Kita... brokoli. Ma bro. Oh iya, singkatan baru tuh. Yuk, Bray. Boleh ya. Kita opening dulu, kita Oh, opening dulu. opening dulu. Opening Gue dulu. nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, ikut aja, Nggak ikut mau. aja. Apa? Itu JB. awas ya. Apa tuh JB? Apa nih? Apa tuh JB? Join bareng. Oh, Oh, join. join bareng. Bukan Justin Bieber. Bukan. Bukan. Dua singkatan baru ya, bagus. Halo pemirsa, balik di Gado-Gado. Apa aja? Boleh. Hari ini spesial. Hari ini gue ditemenin sama Neng Windy. Jangan pakai Neng dong. Kalau Neng lagi masak. Oh iya, sama Windy. Iya. Ini bisa diganti aja nggak? Tolong produsernya dia aja lah kalau gitu nggak apa-apa lah. Babynya nggak apa-apa, baby diganti aja nggak apa. Kalau Raffi nanti datang lagi. Tapi boleh kenalin dong. Iya, ini sudah ada. Ini, waduh. Aduh. Didatangkan langsung dari luar negeri. Luar negeri, timur-timur, luar negeri. Timur-timur, luar negeri. Ini kita sudah datangkan McG dan yang Lex. boleh palakan diri dulu dong. Boleh perkenalkan diri dulu nggak? Nama gue Yang Lex, ini McG. Ini McG Yo, saya Yang it Lex. is. It's your boy Mac G. Yoks, Iya iya. Tuh. Nah, Kalau dari ngomong-ngomongnya udah dari ketahuan terima- kan? iya dari ngomong-ngomongnya itu dari membalas. Itu membalas ini itu anak kayak dangdut banget kan? Dangdut, Lex. bener. Yo, udah dangdut banget kan? Ipul banget ya, Ipul ya. Apa dong? Dangdut memang hip hop. Dangdut. Tapi harus ada gini Iya, ya. kan main basket, ngedang. Basket. Oh, iya, Kamu maaf, udah, saya Kak bukan Wendy anak nih. basket. Ini kita lagi minggu hip hop banget kayaknya nih. Seminggu hip hop. Hip hop semua pokoknya yang datang nih. Ini apa kabar kalian berdua? Baik. Luar biasa. Super sekali. Super sekali ya, Super sekali. super sekali. Apa kesibukannya hari-hari ini? Akhir-akhir ini. Kesibukannya gue lagi syuting, editing vlog tiap hari, daily vlog. Oh iya ya, makanya kalau tadi sebelum mulai tuh Sebelum mulai tadi waduh. lagi. Selalu Habis dong, ya kan? selalu. Bikin vlog terus. Asli. Always. Always Lagi ya. nge-vlog terus lagi prepare materi-materi lagu baru, terus sama video klip baru juga sih buat tahun 2016. Kalau yang sendiri? Kalau gue besok syuting video klip lagi baru. Langsung gue promoin dikit kali ya. Boleh. Jadi Promo terus ya? judul lagunya GGS, Wih, apa tuh Pak? Ganteng-ganteng swag. Oh. Yang ngisi semuanya YouTuber. Ada Kemal, Palevi, ada Waduh. Jovi Ada Lopez, ada Andovi Da Lopez, ada Reza Arab Octavian, ada Dikal gitu. Dan sama baru kemarin ketemu sama seseorang kayak gue mau bikin buku. Waduh. Gitu. Multi talent juga ya, bikin Iya, buku jadi juga loh. Bukunya tuh tentang apa tuh? Bukunya tentang gue sih sebenarnya. Iya, narsis banget sih lo. Yoi. Nggak apa. Tapi ngomong-ngomong ini hari ini emang temanya monokrom apa gimana nih? Kayak Yoi. Enggak, kita nggak pernah janjian, cuman kita memang udah sehati. Udah sehati ya? emang ya, udah sehati. Udah sehati. Udah sehati, bener. Tapi ini beneran gak nih? Ini, Tato, ya beneran lah. dikirain kayak ini, kayak yang Yang bohongan. Enggak lah, kelihatan ini. Jangan lah. Kok Kelihatan. dipikir yang Yang apa? Yang itu yang ya? dipakai Mas Sule? Waduh. Enggak lah. Nih kita flashback dulu nih. Jadi dari awal suka hip hop tuh dari kapan sih? tapi sebelumnya ini Iya, kali boleh ya. nanti dulu. Makanan dulu Makanan boleh. dulu. Boleh. Lah, jadi dia yang jualan. Enggak apa-apa. Enggak, ini Dia kayak- suka-suka dia. Oke. Ini langsung aja kayak Dari rumah awal sendiri. dari kapan tuh suka hip hop? Gua suka hip hop itu awalnya dari 2006. Kalau suka ya, sukanya. Cuman terus untuk nyemplung ke thank you. Ayam. Untuk nyemplung ke karir musik rapnya sendiri itu gue start 2008. Dari 2008 gue mulai coba nge-rap. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang ini gue masih coba produktif di Zero One. Gitu. Yang lain sendiri dari kapan? Kalau gue suka hip hop itu 2000. Kenapa sih kalian suka hip hop gitu? Ini yang mana dulu dijawab kapan nih? dulu? Iya, boleh Kapan? boleh. Kapan? Kapan? Kapan itu gue tepatnya waktu SMP. Sebenarnya sebelum hip hop gue lebih suka, gue sangat mengidolakan Iwan Fals dan Slank.
Wow. Sangat mengidolakan Garis keras banget. tuh ya? Iya, gua hafal banget standar anak gang. Gua hafal banget lagu-lagu mereka, gua hafal banget dan gua mulai sebenarnya gua pertama kali suka hip hop karena bukan dari genre hip hop. Gua tahu hip hop itu dari Ras Muhammad dulu waktu SMP. Karena gua memang basically suka reggae juga. Nah, Ras Muhammad itu ternyata dari hip hop, baru gua tahu Psycho G, baru gua tahu oh ternyata di Indonesia ada rapper-rapper juga. Itu gua baru tahu tuh. Ya, 2000 berapa ya? Gua kelas 3 SMP. 2007 gua nggak salah. Jadi dia memang udah tua lebih tua. Buka umur dong. Umur agak sensitif. Jokes keren. Ya udah gue dari SMP berarti kelas 3 SMP suka Terus hip hop. nyemplung di industri musiknya beneran tahun? 2011. 2011. Heeh. Kan tadi kan lu kan namanya masih nyebut Uncle Sam. Zero One tuh. Zero One. Itu Zero apa One sih tuh sebenarnya? Zero One itu jadi udah ada dari 2006 ya. Dulu awalnya itu dia tuh tempat studio rekaman, Betul. home studio recording yang isinya rapper-rapper independen. Jadi saat itu ownernya sendiri, shout out buat Mo Karisma. Mo Karisma. Got you man, Pak Robert Winen nih. Iya, Pak Robert Wainan. Dulu dia mempromosikan sebagai produser yang jual beat musik itu murah banget saat itu. Jadi pada saat itu musik hip hop mahal banget kan. Dan kayaknya hip hop itu harus orang kaya, Iya, harus harus ini. orang menengah Zaman atas dulu gitu kan. ya, iya. Nah, akhirnya ada singkat ceritanya dia mau patahin itu semua. Akhirnya mau lo genrenya apapun, mau lo kayak gimana dandanan lo, mau lo klimis, lo metal, Boleh. kalau mau nge-rap, Yoi. datang ke Zero One. Yang penting lo punya niat nge-rap, lo bisa datang ke Zero One. Terus akhirnya ya udah dengan budget terjangkau lo udah bisa bikin musik. saat Terjangkaunya itu. sangat terjangkau banget. Sangat Bedanya terjangkau mungkin sekitar 100 kali lipat. Startnya berapa men? Beatnya dulu? Mungkin pada saat itu dijual musiknya beatnya bisa 2 juta 3 juta, dia jual 25.000. 25 Karena untuk menjembatani Iya, orang-orang yang mau nge-rap atau mau berkarya cuman nggak bisa karena terhalang ekonomi gitu kan. Jadi dia membuka gitu dan ya bisa dibilang nih movement hip hop yang sangat bagus lah di Majuan Indonesia. ya. Iya dong. Jadi dia nggak peduliin soal uang. Ya jadi lu siapa aja juga boleh. siapa aja Terus dan terbukti. makin kesini Zero One juga makin profesional nih, kayak kita tuh udah karena udah sering ngumpul, jadi kita bikin komunitas sama family. Jadi Zero One itu jadi family, terus akhirnya mulai kesini kita mulai nyemplung lagi ke rap, kita bedah lagi rap. Oh ternyata masih banyak yang perlu dikembangin Iya, di Indonesia ternyata ya kan. kayak kita aware ternyata game scene rap di Indonesia itu Yoi. sangat standar dan tidak memenuhi standar di luar. Yoi, pada zaman dulu tuh lagu-lagu kalau lo tahu paling sowat gitu loh kayak gitu-gitu ya. Lucu-lucuan terus. Iya, lucuan, ya kan? mulu. Kayak kita tuh masa nggak bisa Yang step lebih ahead. lagi gitu Yoi, ya? yang keren tapi yang bisa diterima gitu. Aduh, ternyata Seru banget, itu seru banget. Zero Pasti One. lanjut Ini lagi. juga Baru dalam tahu. banget. Oke, Betul. nanti kita ngobrol lagi sama mereka dan kita ngomongin Zero Betul. One lagi, tapi jangan kemana-mana. Tetap Tetap di Gado-Gado Apa aja boleh. Oke. Halo pemirsa, Masih baik. di Gado-Gado Apa apa aja? aja? Boleh. Iya, Dan kita iya. masih temenin sama Mick G dan Mick Young Young. Lex. Sapa dong, sapa pemirsa tapi nge-rap bisa gak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ayo Itu dong. harus ditulis dulu skripnya. Apa? Itu harus tulis dulu skripnya memang. Bukan. Ini gue lagi mau kasih sedikit knowledge ke para pemirsa awam. Nah, boleh. Apa tuh? Apa Karena tuh? kayak kemarin gue manggung di orkestra, mereka dengan gampangnya nge-rap itu harus, lo freestyle dong. Nggak bisa gitu juga, men. Yoi. Nggak bisa gitu juga. Gimana? Karena gue membagi dua jenis rapper, ada yang jago tulis lirik, ada yang freestyler. Yoi. Gua nggak bisa freestyler. Ada yang langsung lyrical, aja. ada yang freestyler. Ada lyrical, ada yang freestyler gitu. Oh, begitu. Oh, gitu. Itu pengetahuan Berarti- juga tuh. Jadi Jadi orang-orang nggak boleh langsung, tolong dong rapper Ya, ya, iya, rap dong. itu standar banget tuh. Itu standar banget, lo nge-rap dong. Nanti kalau kita breakdown liriknya juga kalian pasti bakal keren banget. Oke. Kalau dikasih tahu kaget. nah kan tadi soal Zero One gue itu nih, gue pinggiran dulu dikit. Tapi kalian sebenarnya belajar itu gimana caranya sih dulu pas pertama kali belajar itu memang kayak ngikutin lirik lagu-lagu orang luar atau gimana? Kalau gue dulu, gue suka beli kaset kompilasi gitu dari luar. Terus gue sering gue beli, terus gue buka lirik-liriknya. Awalnya gue ngikutin doang tuh, dari dengerin gue ngikutin Hafalin ya, Bran, ya? liriknya, Hafalin yoi, ya, hafal. hafalin, terus flow-nya mulai kebiasa.
mulai tiap On lirik beat, tuh kebaca mulai yoi, on temponya. beat. Dari situ mulai tuh kayak wah nih udah keinjek nih akhirnya nih. Nah, Kayaknya udah mulai keinjak. wah nih mulai seru nih kayaknya nih ngerapnya kayak gitu sih gue dari awal. Berarti paling sama ya semua kayak gitu palingnya. Ya harus suka dulu dong. Suka dulu terus dengerin. Biar lebih gampang suka. Kalau udah suka pasti sering didengerin tiap hari. Ya udah. Yoi. Tapi awal-awalnya belajarnya susah gak sih? Kan Wah susah lah. Kayak suka belibet gitu kayak Iya. kita ngomongnya suka belibet Iya. apalagi Bukan di masalah belibet sih, lebih ke teknis di dalamnya ternyata nggak segampang itu bikin lirik. Bikin lirik tapi tuh susah. kalau kayak ngomongnya kan kayak sebelum harus cepet sebelum gitu. Sebelum kita sebelum ngomong, kan ngomong, kita pikirin lirik dulu. Lirik dulu, teknis dulu. Hmm. Kayak ya awal-awal bikin lagu pertama, lagu kedua susah banget ya. Kayak sekarang udah sering bikin lirik kayak ya lah bikin lirik 2 jam doang jadi. Gitu. Memang learning by doing sama jam terbang juga, cuman ya itu pertama jangan ke ngomong deh, bikin teknisnya dulu ternyata susah awalnya. Bikinnya yoi. Kayak dulu berarti awal Proses lirik banget. kita mau mulai dari mana ya Take bikin time, lirik ya? takes time. Takes time banget. Oke. Terus kalau soal tadi Zero One lagi, Zero One itu jadi sebenarnya pas kalian masuk, jadi kalian tuh ada yang ngelatih di sana atau memang gimana sih? Dulu itu Oh berarti kalian tahu itu dari mana? Tahu Zero One itu dari kalau mana? gue dulu kan gue Beda-beda setiap orang ceritanya ya. iya, Setiap iya, anggota iya. beda-beda. gue dulu tuh di Semarang dulu kan sempat 2 tahun. Zero One Terus itu di Jakarta kan? Jakarta. Di Bening. Dulu sebelum gue di Zero One, gue dari Semarang 2 tahun, terus gue akhirnya pas ke Jakarta gue nemuin forum hip hop Indo. Ada namanya Dari forum forum dulu ya? hiphopindo.net. Terus akhirnya di situ mulai banyak ngobrol-ngobrol nih, bahas soal hip hop di Indonesia. Terus ada forumnya lagi, studio murah kayak gini-gini di Jakarta. Wah, tertarik tuh gue. Terus akhirnya gue buka di situ, gue nemuin lah tuh Zero One. Wah, ini start jual musik, jual beat 25.000 nih, apaan nih? Yoi. Terus pas gue lihat ternyata alamatnya deket gitu sama rumah gue di Duren Jati Bening Sawit Bekasi. ya kan, Iya, soalnya. gue Duren Sawit. Terus ya udah akhirnya karena deket, gue mulai main, gue ketemu Mokarisma, MOC di sana. Terus akhirnya gue ngobrol sama banyak anak-anak juga di sana, banyak anak-anak lain nih. Awalnya dia sih. Iya. Kalau lo? Kalau gue gimana? Ayo lo, Gue sedikit lupa-lupa sama inget nih. Robe lo ya. Jadi awalnya gue cuman di Taman Menteng ngumpul-ngumpul gitu, ada orang latihan beatbox, kumpul-kumpul terus diajak ikut aja ke Zero One. Gue baru punya lagu 1 dan di Zero One tuh apa sih kayak studio. Ikutlah ke Zero One gue itu 2000 berapa ya Bran ya? 2011 ya. 10 kali, 10 akhir-akhir, 10 2010 akhir-akhir. Iya. Dan itu nama gue belum Young Lex dulu. Masih Uncle Sam. Uncle Sam. Masih Lil Mo. Lil Mas. Banyak ya namanya. Iya, Banyak loh nama nama. panggung tuh beda-beda. Ganti-ganti, 2 kali ganti nama. Batu mujurnya di Young Lex. Iya. Gitu. Ya udah di sana kenalan sama Mokarisma, kenalan ngobrol-ngobrol ya. Gitulah lanjutnya ya sampai sekarang. Yoi. Jadi memang itu Zero One tuh memang udah batu loncatan banget ya buat karir kalian di dunia hip hop. Enggak juga sih Bran ya. Loncatan sih. Di Emang situ kita tuh- lahir di sini ya kan. Di Zero One itu kayak gue ngerasa gue reborn lagi, maksudnya dipertajam lagi dari skill dari. Jadi Mokarisma ini kalau bagi gue itu sebagai mentor sekaligus kayak Produser. Bukan sekedar produser ya. Bukan sekedar produser musik, mentor, bisa dibilang kayak ayah juga sosoknya. Yoi. Buat anak-anak karena dia ngurusin gue tuh gue pribadi sampai ke masalah personal gitu tapi Bener-bener iya dia packagingnya diarahin, ya, iya. packaging artis tuh seperti apa di Zero One lah. Penasaran main kesana. harus banget lo pasti bakal kaget. Kayak filosofi Zero One juga dalam sih. Dalam Apa tuh? banget. Nah. Ini ada di punggung gue full Wih. atau gue itu Coba tentang Zero One. Boleh kasih jangan lah ya. Banget ya. Belakang gue gambar hiu gede, hiu putih, bawahnya Itu benang motonya- merah ya? Ya benang merah kita Shark Attack. Shark Yoi. Attack sebenarnya sih ke sharknya. Shark-nya itu Mau gue jelasin singkatan. benang merahnya? Boleh. Shark itu singkatan. S-nya itu stay on the line. H-nya itu hustle hard. Hustlin Hard ya. A-nya itu aim high. Aim high. Terus R-nya itu run this game. K-nya itu key to open the door. Mungkin lo bisa jelasin men. Dan artinya stay on the kenapa line. dan kenapa ikan hiu putih? Nah, kenapa ikan hiu? Itu Mokarisma cari tahu itu dan ceritanya hampir sama kayak hidupnya dia, hampir sama kayak Zero One. Jadi kita di research dulu sama dia, hiu putih itu dulu bentuknya kayak ikan apa ya? Ikan tongkol kali polos gitu. Di laut kasarnya kalau dibahasain dia itu apa ya, nggak pantas untuk hidup di laut lah pada zaman dinosaurus karena di strata paling bawah. Kasarnya kalau di dialogin lo sering dihina sama lo nggak mungkin bertahan, tapi dia keep itu semua
yang hina-hina dia punah, sekarang dia rantai paling atas Tetap maju. ya rantai makanan paling atas di dalam laut. Kan hiu putih. Karena hiu seperti itu- itulah Zero One dulu, Karena diremehin. Ya sekarang bisa dibilang strata paling atas di hip hop Indonesia. Yoi. Gua sih Kita, pede kita, ngomongnya kita gitu. secara nggak sadar juga ternyata Zero One sekarang udah jadi tolak ukur di Untuk Indonesia. hip hop Indonesia, gua ngerasa jadi seluruh seperti itu. hip hop nih ngeliatnya, wah Zero One Sekarang dulu. Zero One. Padahal Young Lex dulu bikin apa nih Young Lex nih? Yoi. Wah, terus langsung pada bikin juga. Kita juga kita jadi trendsetter banget, jadi trendsetter, Trendsetter. jadi tolak ukur. alhamdulillah. Bisa kali main ke sana. Bisa Rumah gue ya? deket loh. Wah, di mana tuh, Sob? Gue di... Kok jadi ngomongin rumah? Jadi saya mikir. Wah, ini harus mana nih? Tapi mau nanya, sebenarnya ada arti nggak di balik nama-nama? Di balik Pasti Zero dong. One. Enggak nama-nama Nama, rap. Oh, nama. Nah, yang boleh. Lex sama Oke. Kalau gue yang Lex udah jelas. Yangnya muda, Lexnya nama gue Alexander kan. Nama gue sama Alexander Peter. Diambil nama tengahnya Lex. Berarti gue kenapa nama yang Lex? Karena gue forever young. Sedap. Asik. Forever ya. Jadi selalu muda, Alex yang selalu muda. Sampai kapanpun muda. Sampai kapanpun. Sampai kapan. Terus kalau Kalau gue Mac G, Mac G. Dia beli iMac. Nah, emang gue standar amat. Kagak. Jadi gini. Jadi dulu itu gue sangat cinta banget yang namanya streetball kan. Dulu tuh yang namanya Basket ya? apa ya namanya basket tuh kayak gue ngerasa wah gue percaya diri di sini gitu. Jadi tiap gue ngeliat cewek tuh gue tebar-tebar pesonanya Iya, main lewat basket gitu ya. streetball gitu. Sampai ya tuh, kan. wah. Nah, terus emang itu sih karena itu jadi gue suka genit juga sama cewek sih saat itu karena setiap Abas lah basket. Abas. Abas. yoi. Hubungannya sama Mac itu apaan? Nah terus akhirnya gue mulai search bahasa slang di luar. Bahasa slang di luar nih apa nih yang relate ya sama karakter gue nih yang genit-genit. Terus adalah Mac, M-A-C-K tuh. Mac. Ya udah akhirnya gue pakai aja deh Mac. Terus G-nya itu G-nya itu ya inisial nama gue. Gibran ya? Jadi akhirnya gue pakai lah Mac G. Karena abis itu juga gue lebih suka banget yang namanya bikin lagu cinta. Jadi sampai akhirnya dulu Dapat sebutan syarat King of buat Lodge ya? my ex, syarat buat my ex gitu. yang banyak nggak banget. bisa move on ya kan dari Yoi, lagu gue ya kan. yoi. Habis Gitu kita sih. bikin nama ya? abis ini kita cari bikin, nama. nanti kasih tahu kita nama ya. Oke, ini habis ini kita mau lihat Mau lihat foto-foto foto-foto nih, dulu? dari Maggie sama Young Lex. Boleh kita lihat? Nih Mana? dia. Haus juga gue. Nah, Nah, ini sebelah kanan di Jogja, sebelah kiri di DNFM. Yoi. Instagram FM. Ini foto lu pak. Thank you. itu lagi acara apa? Ini sekarang nih, sekarang Ini lagi yang acara paling apa? baru banget kemarin, gue manggung di acara orkestra. Itu seru banget. Itu sambil nge-rap juga. Yoks Cry in the Sky. Jadi ada yang Nge-rap sama orkestra nyanyi full gitu Jadi atau cewek nama itu? acaranya orkestronic. Jadi satu orkestra dari Trinity ngebawain semua lagu hip hop. Dan kita unpredictable banget. Ternyata 2 minggu sebelum acara tiket udah sold out. Padahal harga sekitar 250 tiketnya. Wow. 400 bangku. Dan karena acara ini gue jadi ngomong sama komposernya tuh, gue bakal bikin lagi sih solo konser gue dengan full orkestra. Amin. Tahun ini. Mantap. Oke, next. Jadi breakthrough banget, belum pernah ada tuh. Ini di acara apa Di nih? sebelah kanan ini acara waktu bom di Sarinah, kita langsung main Kami Tidak Takut, acara untuk Oh, charity gitu. Keren ya. Keren. Di sebelah kiri ini gue Itu buka. teroris itu ya? Yoi. Wah Sebelah kiri bye-bye ini lu boy. brand gue, ini yang dipakai Maggie, topinya Yoi. punya gue, Yoks, gue punya brand sendiri. Dan itu juga yang dipakai ya, Iya, top yang bisa sekarang kali juga ya. tuh. Bisa banget, tuh bisa gue aja. Udah, gitu aja. Ada harga di Gas belakang. swag. Ini dulu. Ini Terus? tempe aman kan, gak diracunin? Enggak ada. Enggak. Nah ini kita lagi syuting video klip ya, Bram ya? Nah, ini syuting video klip nih. Anjing. Anjing. Nah judul lagunya anjing. Judul lagunya anjing. Oke, dikirain gupuk. Bullshit nih kayaknya nih. Ya enggak lah kan, Nah, ini anjing tuh- itu kan keren artinya. keren. Anjing itu banyak Banyak maknanya. makna. Kayak lo ngeliat sesuatu yang keren, anjing keren banget, anjing. Kayak Yoi. sesuatu yang ngeselin, anjing banget sih lo. Nah, itu kan iya, jadi maknanya banyak. Nah ini Masuk ke wordplay. siapa aja nih yang ada di sini nih? Paling kiri Jovan Arvisco. Jovan Arvisco itu. Sebelahnya Director director paling juga. oke di Jakarta sekarang. Indonesia Cing. sih kalau gue bilang. Indonesia ya? Untuk hip hop dia pesan ke semuanya Director pesan hip hop. ke Jovan Arvisco. Sebelah kanannya Roy Ricardo, adanya Melanie. Sebelahnya Mike G, mau jelasin hilang gambarnya. Taruh tadi ya, dari taruh. Nah, ini Mike G nih. Ini kemarin Nah, ini. gue di yang sebelah kiri ini gue lagi di At Amerika perform kemarin sama Zero One juga.
01 DKD. Terus yang di sebelah kanan di Acara BKKBN di Jogja. Yoi. Itu depannya Sultan Hamengkubuwono tuh. Iya, benar. Wow. Ini di acara Gen Sama FM. kayak ya di Gen FM. Yoi, sama Wow. anak-anak 01 juga. Nah kalau lagi nyanyi gitu pasti banyak Nge-rap orang. bukan nyanyi sih Ah, gitu. iya, Oh, iya. makanya kalau nge-rap tuh ada sama bareng-bareng gitu apa sering sendiri-sendiri? Tergantung budget. Lah, Benar-benar. budget itu kan budget itu mempengaruhi performa kita, maksudnya kita mau produksi pakai apa aja. Mau pakai dancer kah, mau pakai DJ kah, mau pakai shouter kah. Gitu. Tapi biasanya sih sendiri-sendiri konsepnya karena kita kan solo. Banyak juga yang solo. Dan gue sih Banget, bro. ini iklan. Ya, Nah. boleh. Oke. Ini abis itu Ngeliat gue deh. penasaran soal single-single mereka ya. Betul. Loh. Gimana lagu-lagunya, Gimana lirik-liriknya. lagu-lagunya. Tadi kan bilang tuh pengen membuka liriknya. Kalau di breakdown agak Berat. Berat. Oke. Oke. Agak berat sih. Oke. Abis ini kita akan tanya-tanya lagi, makanya tetap di Gado-gado. apa aja boleh. Oke. Halo pemirsa, Masih baik. di Gado-gado apa, Apa aja? aja? Boleh. Masih temenin Neng Windy, Erik, dan kita masih Bersama bareng Megji dan Meg Yong Yang lah. Live. Iya, Jadi iya. tadi Sky. kita ngomongin dari tadi ngomongin hip hop gimana ini gimana. Sekarang mau nanya soal single-single kalian. Betul. Dari Megji dulu, single udah berapa? Single dari bulan September kemarin gue udah bikin 5 sih. Ada 5. Video klipnya juga berani. Video klipnya juga ada di YouTube. Bisa dicek di youtube.com/MrDanceCityID. Terus single gue nanti yang gue mau bawain itu ada namanya Bodo. Jadi BODO ya? BODO. Itu kayak DO. Bukan dia Gigi ngomong. orang tua ini. Terus Bodo itu menceritakan soal kayak gue mewakili teman-teman gue yang kayak lu punya mimpi, lu tetap jalan aja. Kalau lu emang yakin, lu bisa gapai mimpi lu tanpa lu peduliin sama Orang kiri kanan. lain gitu. Yoi. Subscribe. Jadi gue bilang bodo amat lah sama komentar-komentar yang negatif. Tutup kuping aja, Bro. komentar-komentar. Tutup Yoi, kuping, tutup kuping, jalan Jangan aja tutup terus. mata tapi. Iya, jatuh nanti. Yoi. Jadi semacam seperti- kayak lagu motivasi juga ya. Yoi, sebenarnya kayak gitu. Jadi itu yang paling baru itu yang bodoh itu ya? Bodo. Oke. Kalau yang next ini yang paling baru. Yang baru dirilis itu sama label itu Trinity Oajayakan singlenya. Sebenarnya single lama cuma di remake ulang. Bareng Kemal sama TJ featuringnya itu dirilis judulnya Oajayakan. Itu cerita apa tuh Kak, di lagu itu? Nah, tapi single lo sendiri udah berapa nih? 1000 berapa gitu ya? 20-an kali ya lebih. Pokoknya di YouTube gue tuh video klip ada 30-an kira-kira. Oh my god. Gitu. Tadi lagunya tentang apa tuh tadi? Oajayakan. Di foto, Oajayakan tuh lebih tentang ke gimana tahu ya? gitu ya? Enggak, zaman sekarang kan lagi banyak nih orang di depan kayak temenan di belakang ngomongin standar gitu kan. Kebanyakan perempuan sih kayak gitu. Iya. Enggak gitu juga. Gosip, Tapi emang ya. gitu sih kadang-kadang. Iya. Si A sama si B temenan, sama si C temenan. Lagi nggak ada si C, A sama B Ngomongin ngomongin si C. C. Iya Ya sih. kan? Nanti si B nya nggak ada, A sama C ngomongin B. Tahu lah tiga-tiganya itu ya. Kalau Ketiga-tiganya. tiga-tiga nggak ada, diomongin sama Ya. Iya, jadi gitu. Makanya untuk orang kayak gitu gue sih cuma bisa ngomong. Oh aja ya kan. Gitu. Oke, ditahan dulu nih. Oajayakan. Gue penasaran sama cuplikan-cuplikan video klipnya mereka nih. Betul. Daripada penasaran ke kita dulu ini deh. Makin banyak orang miring ngurusin hidup orang lain mulu. Mungkin hidupnya kagak penting, banyak banget yang ngomongin, tapi gue jadi trending. Gue nggak ambil pusing, mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong. Gue abang kece, abang tampan. Gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Ibarat balapan tancap gas duluan, motor kencang mahir di tikungan, cuma bisa ngomong di belakang. Naik Gojek, Gojek, roda 2 squad. Cek. Kalau lo mau cepet, spet. Kalau lapar juga bisa pesen. Lapar. Mana hujan gak ada ojek, becek, gojekin. Mana hujan gak ada ojek.
Wah, itu keren dia. banget. Kalau nggak keren bukan Zero One pokoknya. Gokil, Gokil. 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 Kalau yang pertama itu dari yang Lex itu video Yang klip Lex dulu. lagu apa? Oh Azek. Oh, saya nggak itu. Oh, Azza ya Tadi kan? dia tuh, wah katanya tuh ngeditnya sendiri. Ngedit sendiri. Sendiri, direct sendiri, duit sendiri, artisnya Tapi juga. hasilnya kayak gitu men, lu Gokil. lihat dong. Keren banget. Kalau yang mix tadi Gojek itu katanya Itu sebenarnya bukan single, Iya, bukan cuman single lah, itu parodi. parodi ya. Parodi, gue coba bikin parodi kemarin, terus gue dibantu teman-teman gue juga dari anak Binus, di kafe animasi. Nasir, shout out to Nasir. Nasir Iya, tuh ada iya, di sini sih sebenarnya. Ada di sini. Thank you Nasir. Terus editnya juga sendiri, karena ya emang kayak gitu sih, didikan di Zero One tuh selalu posisikan diri lu sendiri. Ya, jadi itulah ikan hiu. putih. Selama lu punya potensi untuk apa ya, untuk ngejar mimpi lu punya niat yang keras, ya lu bisa. Lebih kayak gini sih, lebih kayak gini. Posisinya lu mau punya video klip, tapi video klip kan bisa dibilang nggak murah kan. Caranya mau punya ya harus Lu belajar lebih buat. kreatif, lu lebih Harus belajar kreatif. buat. Yoi. Harus belajar buat. Itu untuk survive. Namanya musisi indie. Yoi. Gitu, Jadi nggak boleh manja. secara nggak langsung kita dituntut untuk bermulti talenta juga Yoi, sih. jadi one man army sih sebenarnya. Lu bisa ngapa-ngapain. Bisa naik tank, bisa di helikopter, bisa nyemplung di laut. Yoi. Tas serang ini style. acara motivasi Iya, ya. motivasi jadinya. Motivasi Super banget. sekali. Makanya saya mau bikin buku. Miek Teguh dan Yong Lex Teguh ini sepertinya. Oh banget. Yang Lex Buat bocoran judul buku saya itu nanti kalau bisa rilis tahun ini, nama bukunya saya beri judul Hip Hop. Hip hop. Kayaknya udah ada deh. Hip Penasaran. doa gitu. Sebenarnya aku penasaran tuh Zero One-nya itu tuh. Iya. Aduh, ini Jadi mendidiknya keras tapi kayak bikin orang Oh jadi iya dong. Yoi. Makanya ntar mau ada tangguh filmnya. gitu. Iya ntar difilmin kok. Di filmin ya. Iya. Yoi. Wah, Gokil, sampai ada gokil. filmnya juga nih. Gokil. Ya, tinggal tunggu aja kita kaya. Makanya support kita terus ya Iya. kan. Support kita terus biar kita tetap Oke, stay ini alive. gue mau tanya lagi soal single-single kalian. Berarti single-single kalian itu memang kalian sendiri yang buat. Itu satu single ya, kira-kira bisa berapa lama sih buatnya? Untuk jadi lagunya aja ya? Gila, Bra, 15 menit paling ya. Lu 15 menit, kalau gue beda. Berapa? Beda lagi, beda-beda 10 tuh menit. setiap ini. 5 menit. Kalau gue kadang kalau singlenya relate sama sama momentum yang lagi in, itu gue biasa 2 minggu paling lama. Karena gue nggak mikirin bikin lagunya doang, sekalian nih sama video klipnya gimana, ya kan. Jadi sembari gue proses ngelarin lagu, Proses lirik. terus akhirnya gue mulai ngomongin konsep video klipnya juga sampai syuting 2 minggu lah kalau gue sih. Oke. Terus kalau untuk tadi yang pembuatan lirik, kan itu kalau rap pasti banyak banget Apanya? liriknya. Yoi. Liriknya pasti banyak dan terinspirasinya dari apa? Dari kayak gimana bikin inspirasi yang banyak deh kayak gitu. Tergantung temanya dulu lagunya seperti apa gitu. Dari momen-momen yang lagi dari tren juga sih. Harus dari yang lagi tren. in kayak Ojaya kan itu lagi in pada saat itu. Yoi. Gitu. Sampai sekarang juga masih kok Ojaya kan. Tapi gue kalau memang lagu-lagu hip hop itu karena memang dia tuh kayak ngirim pesan sesuatu gitu. Iya, Dia tuh harus. ada artinya banget. Iyalah. Nyindir harus dong. banget, ini Bisa banget. nyindir, itu ya. banget. Yoi. Sebenarnya tekniknya hampir sama kayak stand up comedy. Ada 2 teknik yang kita pakai. Gue sih ya lo tau gak? Sama lah kita. Jadi ada 2 teknik yang gue pakai. Yang sering gue pakai itu dari 5 yang sering. Yang 2 itu sama kayak stand up comedy adalah wordplay dan punchline. Wordplay dan punchline. Itu gue bilang tadi bikin lirik nggak segampang itu. Sama kadang- metafor. Iya, Ah, metafor. metafor. Kadang-kadang orang bikin lirik rap, punchline-nya ditaruh di mana, jadi liriknya whack, liriknya jadi lemah, gitu-gitu mereka nggak ngerti karena mereka segampang. Iya lah nge-rapan sama aja belakangnya. Nggak gitu sebenarnya. Asal nge-rhyme doang, asal nge-rhyme Iya, doang. asal bunyinya sama, nggak gitu. Tapi emang ada itu apa kayak bunyinya harus sama belakangnya Pada gitu? saat Iya. zaman dulu seperti itu. Bukan bunyinya Kebanyakan. Enggak, justru dulu harus sama huruf. Harus sama. Sementara bukan sama huruf, sebenarnya harus sama bunyi. Kayak misalnya di luar kan that's why, that's I itu I sama Y. Yoi. Itu Ya bisa kan? lebih- Tapi bunyinya sama. Yoi. Benar. Gitu. Kayak misalnya swag sama Lex, itu G sama X. Yoi. Beda huruf tapi sama bunyi Sama-sama gitu. bunyi, yoi. Oh, ada triksnya Iya juga. memang ada sistemnya pasti, ada teknisnya. Tadi gue makanya dengerin banyak kayak tadi gue dengerin ada dari Zero One juga. Gue yang seneng dia masukin lirik Valentino Rossi lah, ada Itu metafor ya kita Iya. bilang. Metafor. Perumpamaan. perumpamaan yang masukin Valentino Rossi tuh nggak bakal nyalip kalau cuma lihat pakai satu mata doang. Sedap. Aduh, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh harus dicari memang. Iya. Dari ke siapa tuh bro?
Hah? Liriknya siapa tadi? Tadi Kev itu apa Razi. Oh, shout out to Razi. Razi. Gokil, Got gokil, you, gokil. got you, man. Gokil. Masih banyak lagi sebenarnya lirik. Nanti Lirik-lirik kita yang memang bener-bener. itu ada Pusing kalau dibilang arti-artinya. Oh, dalam Tadi banget ada artinya. Kobe juga, siapa namanya Kev. Kev. Aduh, itu keren banget sih, gokil. Terus gue mau nanya juga nih, kalian dalam bermusik hip hop yang menginspirasi kalian siapa sih? Dari Minggi dulu. Mungkin dari luar sama dalam deh. Kalau dari dalam sih gue dulu nggak ada sih. Gue dulu karena streetball tuh gue kan reference banyak dari Iya, luar ya. udah streetball tuh udah pasti anak-anaknya gitu-gitu ya. Nah terus pas streetball itu gue dengerin back soundnya aja. Untuk back sound tuh gue Lil Bow Wow. Gue dulu Lil Bow Wow, terus sekarang jadi Bow Wow. Iya Lil Bow Wow sih yang bikin gue pengen jadi nge-rap Dia dulu. influencer bawa banget memang. Yoi Minggi. dulu. I wanna be him. Wanna be banget ya dulu. Yoi. Kalau Terus yang akhirnya Ya kalau gue benang merahnya sih awalnya dari Taiga, gue suka banget sama Taiga. Suka banget sama packagingnya segala macam. Terus ya kesini-sini sekarang Makin nggak peduli. campur-campur lagi ya. Ya udah nggak peduli siapapun, musiknya enak, gue nggak peduli. Gue suka sama musiknya gitu. Udah lebih nggak ngeliat ke orang sekarang. Yoi. Tahu-tahu ada musisi baru, Travis Scott muncul, musiknya keren, wah ini keren banget. Iya. Jadi influencer sekarang banyak banget. Yoi. Ya di mix jadinya jadi gue nggak ngikutin sampai-sampai banget sebenarnya. Yoi. Oke. nih, kalau soal pengalaman konser atau ada acara, ada nggak pengalaman Yang menarik yang nggak unik-unik, bakal iya, lupa yang gitu nggak sama bakal kalian lupa. berdua? Pengalaman konser lu dulu deh. Iya. Pengalaman Gua bukan konser. pengalaman konser gue. Waktu gue bulan April 2015, gue bikin mini konser gue di Blok M. Itu ada yang datang dari Batam. Wow. Dia 2 hari ke Jakarta. Gitu-gitu dia lucu-lucu sih sebenarnya pengalamannya. Terus kayak itu salah satunya. Gue pernah gue belum pernah publish TV, cuman dari YouTube gue bikin mini konser ada orang dari Batam datang langsung. Itu lumayan unik banget. Kalau Gibran? Kalau gue pengalaman unik bukan konser sih. Gue pernah dianterin Gojek gratis setelah gue bikin lagu Gojek. Oh itu ya. Wah nih Gojek nih. Untung banget tuh. Gila. Jadi ceritanya gini, gue tuh pas bikin video klip Gojekin itu, gue bener-bener turun kan. Gue nyamperin tuh sama satu-satu tuh yang namanya pangkalan Gojek. Terus sewaktu-waktu gue mau arah ke sini nih, mau ke kampus. Terus pas gue order, gue ketemu dia, lah bang kemarin yang syuting ini ya bang? Syuting Gojek ya bang ya? Terus emang lagunya yang mana? Takutnya salah ya kan, YouTube kan banyak tuh yang bikin Gojek. Gratis Yang Gojekin. Wah tahu nih mas ini. Udah akhirnya, oh iya ngobrol. Pas nyampe sini, udah bang, gue suka banget lagu lu. Ya, gokil. Dia udah tambah nggak sabar nih lihat mereka berdua perform Pengen habis perform. ini. Tapi sebelumnya ini ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan. Ini bisa lah buat Beasiswa 2 tahun. Biasa. Boleh, Thank you boleh. banget loh thank buat you. kalian. Thank you, Habis Bin. ini- Terima kasih. habis Garu-garu. ini Kita akan kita lihat. bakal lihat mereka berdua perform. Betul. Jangan kemana-mana tetap di Gado-gado Apa apa aja, aja boleh. boleh. Yeah. You better worry about this shit, motherfucker. Yeah, man. Check it out. Gua jalan lagi sekarang. Yang semua pasti tahu. Mereka masih gengsi bantu. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Gua nggak peduli sama bacot lo lagi. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Bray, kok liriknya dikit banget sih? Bodoh. So what? Nih, kok lagu lo pendek banget sih? Bodoh. So what? Nih, kalau nggak masuk nominasi? Bodoh.
Boy, kalau kagak ikut nongkrong sih bodoh. Boy, jangan baper napas sama gue bodoh. Gua mah orangnya gitu bodoh. Boy, kalau nggak pernah di endorse sih bodoh. Boy, kalau nggak pernah manggung sih bodoh. Boy, kalau baru nge-rap lagi sih bodoh. Boy, kapan lo lulus kuliah sih? Bodoh. Kok kamu gak perhatian sama aku? Kok kamu main tinggalin aku? Bodoh. Kok kamu gak kasihan sama aku? Kok kamu masa bodoh? Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Gua gak peduli sama bacot lo lagi. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Gue jalan lagi sekarang. Lo semua pasti tahu mereka masih gengsi bantu. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Lo bilang gue artis cemen. Lo bilang gue sombong banget friend. Lo bilang gue so sibuk men. Lo bilang masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Masa bodoh. Itu dia tadi McJ dengan bodoh. Itu ya. Ya tadi pesannya kayak tuh. pengen bikin joget-joget. Iya. Bukan joget, bukan joget itu. Bukan joget itu. Apa? Itu Apa? Jadi apa ya, Jen? Musiknya hip hop. Kan hip hop juga udah ada musiknya sekarang. Yoi. Nah ini tadi kalau buat kalian yang tadi baru nonton ya, jadi arti musiknya, arti musik. Tadi arti lagunya tuh pokoknya lo Kayak ya udah, gue nggak peduli apa kata lo deh gitu. Jalan terus. Kalau Jalan diomongin di terus. belakangnya kan, bodoh amat. Bodoh. bodo amat. Yang penting kita tahu tujuan kita apa. Iya, Jalan kadang-kadang kan di nih. tongkrongan, ini sibuk banget sih, nggak bisa nongkrong. Ya kita ngejar mimpi, bos. Nah, itu dia. Sorry banget bos. Yoi, Kan makanya orang masa nggak tahu. bodoh. Oke, nah ini gue mau tanya lagi nih soal apa namanya? Ada nggak sih rencana ke depan kalian mungkin masing-masing? Gibran? Rencana ke depan gue mau bikin label sendiri juga. Tuh. Yoi, yang isinya gue punya artis-artis lagi, ya kan? Yoi, harus regenerasi. Dia ya mau kan? memproduce, iya benar. Yoi. Cari talent baru ya, Bran? Yoi, cari talent baru. Betul. Terus kalau yang Lex sendiri? Ya kalau gue sih dari bisnis gue tahun ini target 5 toko. Aduh. Amin. Udah buka di Tebet, next Bekasi lagi dibangun, Martini launching. Kalau dari segi karir musik, tanggal 22 Februari ini gue ada ke KL mau workshop, mau featuring sama rapper di sana gitu. Wah. Gokil. Keren banget ya ini. Mudah-mudahan aja lah, mudah-mudahan ya mudah gitu. Kalau dari Zero One sendiri ada nggak tujuannya ke depan dari Zero One? Kalau Zero One tuh bagi gue ya, dia tuh lebih memprioritasin didikan terakhir ya. Maksudnya mandat terakhir lah ya kasarnya. Mandat terakhir, lo nggak usah meninggikan Zero One. Lo urusin diri lo sendiri, nanti orang bakal lihat lo dari mana. Yoi. Ngerti gak sih maksudnya? Iya, Oke. Gitu kayak sekarang gini nih, mungkin Gibran gue udah ada nama orang, oh ternyata dia dari Zero One gitu. Yoi. Gitu. Oke, jadi bisa membanggakan dari kita sendiri, Iya. jalan dulu gitu. Ketika udah jadi, set, oh nih gue dari sini nih gitu. Itu dia. Tetap. Kalau ini mau nanya. Heeh, terus kalau kayak apa impian-impian yang belum tercapai, yang mungkin akan gue harus nih. Banyak Gibran. Impian-impiannya gue bisa
merit dari hip hop sih. Serius banget ya? Itu curhatan asli. Akhirnya jujur colnya dapat. Itu betul jujur. Let's be real. Dapat jodoh dari hip hop Itu ya. Betul. jujur colnya dapat banget tuh. Jodoh dari hip hop mungkin istrinya DJ. Oke. Atau istrinya anak sound. Masih elemen hip hop ya. Oh, keren. Ada nggak break boy, break dance, break girl? Kalau itu lanjut. Impiannya sih ya, gue punya artis lagi, gue punya tim manajemen juga, gue bisa ngeran Next Zero One nantinya sih, itu sih impian gue. Terus kalau yang Lex mimpinya banyak banget. Kalau gue lebih ke gue mau ngewujudin visi gue dulu. Visi gue itu gue pengen di Indonesia rapper sama penyanyi itu setara. Rapper nggak jadi sidekick di sini. Dan itu gue udah mulai terapin di setiap kali manggung. Itu visi gue. Dan mimpi gue adalah gue pengen punya satu rumah gitu gede. Itu isinya pusat kebudayaan hip hop. Hall of Fame ya. Wow. Iya, gue pengen ada bisa orang mau bikin event di situ bisa. Gue pengen ada kasih penghargaan buat pelaku hip hop yang bener-bener punya dampak untuk memajukan hip hop di Indonesia. Itu mimpi gue. Dan itu semua bisa tercapai idealis gue kalau gue udah punya banyak duit. Jadi sekarang punya banyak duit dulu. Amin. Keep support us. Dari Mac G dan yang lain ada nggak sih kayak quotes of the day Quotes. dari kalian masing-masing? Betul. Kalau Quotes of mau the day diwakilkan gue. gitu, masing-masing boleh. Quotes of the day, kalau ada masalah tetap santai, kejar mimpi lo pakai deadline, bantai. Oh, asik. Tadi udah Punchline akhirnya tuh dapat santai. Itu aduh. Bener Itu keren banget tuh. Nyari punchline gitu tuh yang aduh. ya susah ya. Karena nggak kepikiran. Nggak terpikir gitu. Keren banget lah. Kalau gue sih sebenarnya simpel. Jangan pernah bunuh mimpi lo. Kalau misalnya mimpi lo besar, berarti usaha lo harus besar. Kadang-kadang orang nyalahin mimpinya karena dia sebenarnya nggak usaha. Satu lagi. Apa? Yang satu lagi nih ya. Kalau lo pernah di posisi diremehin, gue pernah di posisi yang sangat diremehin. Tapi sekarang diakuin. Jadi jangan pernah remehin orang yang walaupun dia patah suka diremehin. That's it. Oke. Wah, ini mohon maaf, Anda Yang Lex acara Teguh dan ini. Magic. Ya. Ini yang Lex nih tadi mengeluarkan Aduh, itu iya, inspirasi. inspirasi banget ya. Betul. Ini mungkin dari kalian. Ini ya, ada- tatoan aja, cuman kita Oh iya. Luarnya ini. Covernya, tato dalamnya sih. Hello Kitty. Oh iya. Tapi udah. Tapi boleh gak? Tahu kayak kalau pengen tahu apa kesehariannya kayak Ya, event gimana kalian ada apa aja atau nanti eventnya ke depannya apa? nextnya. Ada Twitter, Instagram. Iya, boleh di Kalau share. keseharian Maggi dulu. Keseharian gue bisa dicek di youtube.com/MrDanceCityID karena di situ gue upload daily vlog Oke. hampir setiap hari. Di situ juga. Terus Twitter, Instagram @MacGibran, MACK Udah sih itu aja. Oke. Oke. yang Lex. Sama kalau gue juga seharian gue ada di daily vlog gue. Judul daily vlog gue adalah Forever Young. Itu durasi bisa 20 menit bulan ya. Yoi. Gue jalan Daily kemana, vlog. manggung, gue ngurusin clothingan segala macam. Bisa dicek di youtube.com/younglex. Oke. Kalau Instagram gue yang_lex18. Kalau bisa langsung unfollow. Ya, Jangan bagus. dong. Karena followernya udah banyak. Bercanda, Oke, bercanda. Jangan serius, kalau serius nanti bubar. Pokoknya di follow Instagram gue. Oke, terus kalau pengen Zero One-nya, pengen tahu artis-artisnya, ada nggak? Bisa di Instagram. @01indo. Oke, itu. Oke. Zero One in Zero IND. IND kan ya? @01IND. Oke. Oke. Oke, udah nggak kerasa, Udah kerasa 1 jam. Udah 1 jam. Sebenarnya masih banyak yang mau Ya pengen ditanya-tanyain. ditanyain, soalnya kayaknya nggak cukup 1 Nggak jam cukup buat memang. Gua ngobrol. kemarin ngobrol aja di interview 4 jam. Tapi Next time, memang tentang waktu Zero One. memisahkan kita ya. Memisahkan kita. Iya. Oke. Dan terima kasih nih udah bisa datang ke Thank sini. Thank you, sama-sama. Terima kasih juga untuk Semoga Zero impiannya One. cepat tercapai. Amin. Amin. Oke. Oke, Kita mau setting dulu nih Iya. buat semua kru yang bertugas, buat semua viewers juga di rumah yang sudah nontonin kita dari awal. Semoga program ini dapat menginspiratif kalian ya. Betul, Apalagi kalau dari kalian tadi. suka hip hop. Oke. Betul. Itu Dan dia, oke. Erik pamit. Widi pamit. Nah ini para pelata dari Young Young Lex. Lex. Bye-bye. Oke. Oh, aja ya kan. Oh, Zayak. Zero One. Woo. Makin banyak orang miring ngurusin hidup orang lain mulu, mungkin hidupnya kagak penting. Banyak banget yang ngomongin tapi gue jadi trending. Gue nggak ambil pusing.
Mereka benci mungkin karena banyak yang ngomong gue abang kece, abang tampan. Gue bukan maling tapi nyuri perhatian. Ibarat balapan tancap gas duluan, motor kencang mahir di tikungan, cuma bisa ngomong di belakang. Udah jelas gue jauh di depan, banyak bacot di dunia maya. Tapi kalau ketemu doi mingkem aja, belaga baik, belaganya apa tapi nyalinya sih gak seberapa. Buat orang kayak gitu gue sih cuma bisa ngomong oh aja ya kan. Oh 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 aja. Lo ngajak berantem berasa paling jago, anggap gue ayam, gue bilang Oh aja ya gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Cewek cantik pedes pink keringetan, seksi bagus pemandangan, emangnya lo cabe-cabean idih menyala brak-brakan tar lo gue rujak kalau masih menjibir. Gue bukan jenis buah-buahan tapi jadi buah bibir. Gue bukan mas-mas lagu kayak anak mas mal seperti emas cerdas Thomas Alva Edison, melebihi Epson cetakan terang Amnio Edison, jadi trendsetter new fashion nyala dalam gelap net vision, terlalu banyak mention gue masih free but no mention. Buat orang kayak gitu gue sih cuma bisa ngomong oh aja ya kan. Oh 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 aja ya lo ngajak berantem berasa paling jago, anggap gue ayam, gue bilang Oh aja ya gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Gue nggak kursus tapi gue pintar nggak ngeles, tapi lirik gue lirikal naik ke atas dengan rasa bangga, dengan cara hebat tapi nggak naik tangga. Bukannya mau lupa daratan soalnya asal gue dari kayangan, gue idola kesayangan bukan bayangan. Musikku selalu beri harapan, kau bisa panggil hip hop yang Alexander, real at the top, beralas kaki menaiki butuhkan uang but just do it, kill the beat and dance like a MG beat it. Oh 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 aja ya kan. oh 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 aja ya kan. oh 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 aja ya kan. Oh 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 aja ya lo ngajak berantem berasa paling jago, anggap gue ayam, gue bilang Oh aja ya gue heran sama lo punya kelakuan, cuma homo yang nusuk dari belakang. Oh 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 aja ya kan. Oh 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 aja ya kan. Oh 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 aja ya kan. Oh oh oh